Bismillahirrahmanirrahim. Upacara hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara. Pemimpin barisan yang paling kanan. Komandan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada komandan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan.
Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duma kalamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji murid. Kami murid Sekolah Dasar Islam Terpadu Iqra. Dengan ini berjanji. Satu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Serta cinta kepada Al-Quran. Dua. Hormatan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Tiga. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Empat. Rajin belajar dan cinta ilmu. Lima. Menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Enam. Menjaga kebersihan dan ketertiban di rumah. Sekolah dan lingkungan masyarakat. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pimpinan sekolah, Pak Ahmad beserta jajarannya, rekan-rekan guru yang kami banggakan, Bapak Ibu guru, kemudian anak-anakku sekalian kelas 4 sampai dengan kelas 6, semoga selalu dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, udara yang segar, langit yang cerah ya, sehingga kita bisa melaksanakan upacara bendera pagi ini dan hari ini bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau dengan Nabi Muhammad disebut namanya, maka kita bertawak. Salawatnya gimana? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, semoga semuanya yang kita diberikan kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhir kelak kita termasuk pada umatnya yang akan mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin. Semoga dalam kesempatan kali ini saya sudah kenal saya. Saya adalah Haryanti, Bu Haryanti, wali kelas 6D ya. Pagi ini diberikan kesempatan untuk sebagai pembina upacara akan menyampaikan beberapa amanat. Yang pertama, mohon izin ya, guru. Pertama adalah ucapan terima kasih ya, apresiasi saya terhadap kepada Bapak Ibu guru pembina upacara, juga anak-anak yang hari ini mendapatkan tugas sebagai petugas upacara ya. Alhamdulillah sudah lebih baik ya dari yang kemarin. Mungkin ada beberapa kendala teknis ya, semoga nanti di kesempatan mendatang lebih siap lagi ya. Teruskan bersungguh-sungguh ya untuk berlatih, karena memang untuk menjadi bisa terampil tidak hanya sekali dua kali, harus berkali-kali ya. Seperti Thomas Alva Edison ketika dia mencoba untuk menemukan bohlam ya, itu ribuan kali, lampu pijar ya, ribuan kali dia baru berhasil. Kemudian kepada anak-anak yang lain ya, melihat petugas upacara mungkin ada yang sedikit masih belum sempurna, jangan ditertawakan ya, karena itu sebuah perjuangan yang berat untuk bisa tampil di depan umum. Mungkin kita belum tentu bisa ya, belum tentu mampu untuk setenang itu ya. Jadi tidak boleh mencela ataupun menertawakan. Ya diamkan aja ya. Itu sebagai pembelajaran yang juga bagi semuanya. Ya, terus semangat ya para teman-teman nanti yang diberikan untuk menjadi tugas dipercayakan sebagai petugas upacara. Yang kedua, saya di sini akan membahas tentang tanggung jawab. Teman-teman kalau mendengar kata tanggung jawab biasanya ada di pelajaran apa? PKN. Temennya tanggung jawab apa? Kewajiban, tanggung jawab. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya pernah, bahkan sering ya, kalau saya habis istirahat itu banyak sampah-sampah ya, banyak sampah berceceran ya, atau jajanan minum ya, itu ada masih tersisa airnya seperempat gelas itu ada di tempat sampah, baik di kelas maupun di tong sampah bawah. Akibatnya apa? Ketika menjelang siang itu sampah-sampah, segala masker juga ya, yang berserakan di sekolah kita yang tercinta ini, membuat SD Tikro menjadi sekolah yang tidak menyenangkan. Bagi tamu-tamu yang ingin melihat sekolah kita
ingin survei karena ingin memasukkan anaknya ke sini akan bertanya-tanya, kok begini sih itu? Paginya aja bagus ya, paginya bersih. Sudah selesai istirahat, mulai deh kelihatan tuh sampah-sampah. Siapa coba yang membuang? Ayo, bukan Pak Guru dan Ibu Guru lah ya. Yang pasti anak-anak yang setelah jajan dia membuka makanannya sambil jalan atau makannya sambil jalan. Pasti deh, dipastikan tuh tersangkanya itu. Karena kalau yang makannya sambil duduk, kemungkinannya kecil, walaupun ada juga ya yang menyisakan sampahnya. Tapi dia kemungkinannya kecil untuk membuang sembarangan. Dia duduk dulu, taruh dulu sampahnya di samping dia, baru dia makan. Tapi kalau sambil jalan, sambil ngobrol, buka permen, lempar. Buka apa lagi, bungkusan kue-kue, lempar. Ya. Itu karena dampaknya makan sambil jalan. Sunahnya bagaimana? Makan sambil duduk. Ya. Itu ternyata yang salah satu sebagai pencegah ya, supaya sampah itu tidak banyak berserakan di jalan. Ya. Kemudian ada lagi yang membeli minum, kemudian keburu bel, tidak selesai minumnya, ditaruh aja di tempat sampah. Akibatnya apa? Ketika teman yang piket ingin membuang sampah ke bawah, itu berceceran, ya, air yang ada di gelas plastik itu. Ketika ditanya, ada yang ngaku? Nggak ada. Bukan saya, Bu. Dia tidak akan bisa ketahuan ya. Kecuali dia secara sadar, secara sportif, dia mengaku, saya Bu. Lalu dia ambil inisiatif itu, dia buang airnya dulu ke kamar mandi, baru ditaruh plastiknya di tempat sampah. Itu namanya tanggung jawab, ya. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu apa ya? Tanggung jawab adalah kewajiban, bukan, ya. Ada orang melakukan kewajiban ketika di depan gurunya, di depan orang tuanya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan, dia tidak merasa itu berkewajiban. Sholat, ya, zuhur sudah azan, karena mungkin pulangnya lebih cepat, atau memang jatahnya pulang yang lebih awal. Udah nggak usah sholat dulu di sini, di rumah aja. Itu baru sekedar kewajiban. Tapi kalau sudah saat tanggung jawab, aku harus bertanggung jawab kepada Allah. Begitu azan, langsung ke masjid. Walaupun dia sebenarnya pulangnya nanti, dijemputkan masih lama. Ya, berarti tanggung jawab adalah kesadaran melakukan sesuatu dan mengetahui akibat atau resiko apabila tidak dilakukan. Ya, resikonya kalau tidak buang sampah sembarangan apa? Membuat lingkungan jadi kotor dan nama dia juga jelek. Ya, dia hanya mengerjakan sesuatu kalau dilihat saja, tapi dia lupa ya bahwa Allah Maha melihat. Ada lagi dua makhluk Allah yang melihat di sebelah kita. Samping kanan dan kiri kita siapa? Raqib dan Atid. Ya, kalau kamu melakukan kebaikan sebesar zarah pun, ini siap nih. Ya, malaikat Raqib, ya, dia sudah siap dengan catatan yang panjang sepanjang waktu kamu. Dan itu satu lagi, kamu bisa menjadi contoh yang baik. Ketika adik kelas melihat, subhanallah, kelas 6 dia buang sampahnya, dia sampai harus mencari tempat sampah baru buang sampah. Walaupun dia di tengah lapangan mau buang sampah, langsung cari dulu. Lalu diikuti oleh adik kelas. Kelas 1 melihat. Jadi selama anak kelas 1 itu adik kelas kita mengikuti perbuatan baik kita, maka menjadi amal apa? Amal jariah, ya. Masya Allah. Kamu dicontoh kebaikannya sepanjang waktu selama orang yang bersangkutan mencontoh kebaikan kita menjadi amal ya. Jangan jadi amal jariah hal yang jelek, ya teman-teman. Itu. Ya, jadi tanggung jawab itu di kebersihan. Satu lagi nih yang sekarang ini demikian banyak ya teman-teman, tanggung jawab lisan kamu, ya, lisan kita semua dan perbuatan kita. Ada tanggung jawab di sekolah tadi, ada tanggung jawab terhadap teman-teman dan orang tua.
apabila dalam hati kita terbesit keinginan, terbesit, aku pengen gangguin dia nih, aku pengen ngatain dia, jadi diberikanlah label-label yang tidak baik kepada teman-teman kita. Yang harus tahu label nggak label? Label artinya sebutan-sebutan yang tidak baik, yang kayaknya itu lucu. Bagi kita lucu ya, kita ketawa-ketawa, temannya juga ketawa. Tapi bagi orang yang bersangkutan memalukan, ya. Dia sangat malu mendengar sebutan yang jelek itu. Sekarang kamu bayangkan, seandainya ya di belakang anak itu ada orang tuanya, apa yang akan dirasakan orang tua itu melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Ya, sedih lah. Anak di rumah disayang-sayang, begitu sampai di sekolah dijahilin, disebut yang jelek-jelek, dipermalukan, ya, di depan teman-temannya. Itu sama aja sebenarnya kita sedang berhadapan dengan orang di balik dia. Siapa? Yaitu orang tuanya. Hati-hati tuh, ya. Makanya Bapak Ibu guru di sekolah sebagai wakil dari orang tua kamu selama di sekolah, apabila ada laporan seperti itu tidak akan tinggal diam, ya, tapi akan menelusuri siapa dan siapa pelakunya, siapa saksinya. Kalau sudah keterlaluan nanti sampai ke Wakasek, ya, ke Waka Kemuridan, wakil kepala sekolah bidang Kemuridan. Kalau udah keterlaluan sampai fisiknya luka, ya, berarti ada sanksi, ya. Kalau cuma maaf-maaf aja sih gampang, ya. Tapi untuk memberikan efek jerah sudah keterlaluan, ada sanksi nanti. Ada surat perjanjian, ya, yang akan ditandatangani oleh wali kelas Kemuridan, wakil Kemuridan, dan kamu sendiri. Jadi kamu harus tanggung jawab kalau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, semoga anak-anak SDIKRO ya, terutama yang di saat yang sedang upacara 4, 5, dan 6, semoga selalu Allah jaga dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Amin. Ya. Karena memang kamu kan cuma sebentar kan di sini kan. Kelas 6 sudah berapa bulan lagi coba di sini? Sekarang ini bulan Oktober ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April udah ujian kamu 5 bulan lagi. Ya, jadi yang baik ya sekarang bagaimana bertingkah laku yang baik supaya nanti kesan kamu itu adalah baik ya di sekolah dan di depan adik-adik. Kelas 4 berapa tahun lagi di sini? Kelas 4, mana kelas 4? Kelas 4, 2 ya. Insya Allah mudah-mudahan naik ya, 2 tahun. Kelas 5 berapa tahun lagi? 1 ya, 1 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita bimbingannya, hidayahnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga dimudahkan, ditampakkan kalau yang hak dan diberikan kemudahan untuk menjalankannya, ya. Dan yang batil itu batil diberikan kekuatan untuk bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya buat teman-teman Fatimah 6. Semoga tercapai cita-citanya, dimudahkan belajarnya, dijaga akhlaknya ya. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
kekejian yang nampak ataupun yang tersembunyi. Selamatkan kami dari kegelapan kepada cahaya. Tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan. Ya Allah, dengan ilmu Engkau akan segala yang gaib, dengan kuadrat kuasa-Mu atas semua makhluk. Hidupkanlah kami jika dalam ilmu Engkau hidup ini lebih baik untuk kami. Dan wafatkanlah kami jika dalam ilmu Engkau kematian ini lebih baik untuk kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu rasa takut kepadamu, ketersembunyian dan ketersaksian. Kami memohon kepadamu kalimat ikhlas dalam senang dan murka. Kami memohon kepadamu nikmat tiada habis dan ketentraman mata hati kami tiada putus. Kami memohon kepadamu terhadap keputusan-Mu. Kami memohon kepadamu kesejukan hidup sesudah mati. Kami memohon kepadamu kelezatan memandang wajah-Mu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa bahaya yang membinasakan ataupun fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang memberi petunjuk dan mendapatkannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara